Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari video sebelumnya, kita terakhir sudah melakukan setting database di CodeIgniter. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyiapkan model untuk create, read, update, dan delete. Untuk model ini nanti akan ada fungsi-fungsi atau function yang bisa digunakan berulang kali, sehingga nanti dalam pembuatan aplikasi itu lebih mudah. Contohnya untuk insert data itu sudah ada perintahnya, hanya tinggal dipanggil fungsinya saja. Begitu juga untuk edit, hapus, dan update data. Nah, untuk model yang akan kita buat ada dua, yaitu ada model user.php dan model buku.php. Nah, di sini nanti ada catatan untuk penamaan kontrol dan model itu harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya ini ya, model user.php, M-nya kapital karena sesuai dengan peraturan yang ada di CodeIgniter. Nah, silakan diketik untuk script model user.php. Ya, seperti ini. Lalu kita save di folder models dengan nama model user.php. Nah, ini untuk huruf depannya kapital, untuk M-nya kapital atau dengan U-nya kapital juga boleh. Model user.php, kita save. Oke, selanjutnya untuk scriptnya nanti saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita buat model buku.php. Ya, kita siapkan scriptnya juga, lalu kita save. Penyimpanannya masih sama di folder model dengan nama model buku.php, M-nya kapital dan B-nya. Nah, ini scriptnya ada di modul. Nah, dengan dua modul di atas nanti akan ada function, ada simpan, ada tampil, ada hapus, ada ubah. Itu yang bisa digunakan berkali-kali di dalam pembuatan aplikasi. Nah, kemudian nanti dua modul yang sudah kita buat itu akan di-load secara otomatis supaya ketika kita gunakan model tersebut tidak perlu melakukan load di controller. Jadi sudah otomatis terload. Nah, itu kita bukanya atau settingnya di autoload.php. Nah, ini autoload.php yang tadi kita sudah menyeting helper dan library. Sekarang kita setting untuk modelnya. Ya, cari line autoload model, lalu kita masukkan di sini array-nya model user dan model buku. Oke, kita simpan. Nah, di model user ini sebenarnya adalah perintah SQL, hanya dalam penulisannya mengikuti penulisan di CodeIgniter. Jadi misalkan di sini ada function simpan data, lalu perintahnya this db insert user itu nama tabelnya yang di database, lalu variable data. Ini kalau kita baca di perintah SQL itu sama saja dengan insert into tabel user dengan datanya. Ya, ini nanti ada array-nya atau ada untuk data variable data seperti itu. Jadi perintahnya sama dengan perintah insert into. Lalu ada function check data dan get user where, itu perintahnya sama ya. Kita perhatikan perintahnya sama. Jadi di sini this db get where, nama tabelnya user, lalu nanti ada kondisinya di sini ditampung dalam variable where. Ini jika dibaca dengan perintah SQL yang kita pelajari di WP1 itu sama seperti select bintang, from nama tabel user, where kondisinya apa gitu. Nanti kondisinya ini yang akan menentukan pemanggilan datanya. Lalu untuk model buku juga kurang lebih sama. Perintahnya ada untuk get buku, ada buku where, simpan, lalu update. Perintahnya kalau simpan insert into ya, sama dengan yang tadi di model user. Lalu ada update, ada delete from ya kalau di perintah SQL-nya. Lalu ada juga untuk manajemen kategori. Jadi ada dua tabel yang diakses atau di manage di model buku, ada tabel buku dan tabel kategori. Lalu ada join kategori buku untuk
menggabungkan antara data di tabel buku dan tabel kategori gitu. Nah, untuk eksekusinya dari dua model ini akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Jadi nanti silakan bisa dicoba nah, di pertemuan 9 jika memang mau mencoba silakan boleh mulai praktek dari halaman 156 dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.